Delapan. Itulah di bawah ada nama 10 juta. Kalau kau bisa tunjukkan nama admin ini, ya. Tuh ada gerunda tuh di bawah tuh. Oke, siap. Ada. Oh, nanti dibilang inilah pelacur. Itulah kalian itu pelacur ini. Pelacur ini katanya nanti sama aku. Itulah. Kalian udah berkali-kali bilang aku pelacur, sementara aku wanita baik. Bilang kau pelacur, aku cuma baca Bible. Kenapa kau malah ini udar nih? Jangan bilang itulah. Gimana Bang Da ini? Ini kok panas ini Budar nih Abang Da. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Iya. Ya, tinggal diarahkan saja Ibu Darni. Kalau yang punya silsilah itu anak Maria. Sementara yang datang ke Paulus itu sudah pasti tidak bersilsilah karena dia bukan manusia kan gitu. Oh gitu ya. Mantap. Iya. Iya, Bang. Kan Paulus mengaku yang memberikan Injil kepada dia 13 buku itu bukan manusia. Berarti makhluk yang tidak bersilsilah kan gitu ya. Nah kalau silsilah yang tadi itu anak Maria, jelas itu punya silsilah dari Adam. Nah, sedangkan bagaimana mau dikatakan yang datang kepada Paulus anak Adam sementara dia bukan manusia? Beda itu, beda. Jadi 2025 saudara-saudara Kristen harus sadar bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus lain yang Yesus nubuatkan sendiri. Waspadalah kepada Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku nama Yesus, berkata akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi satu kesalahan fatal yang dilakukan kalau diakui dua-duanya. Yesus bersilsilah tapi diakui juga sebagai Tuhan. Tuhan mana ada bersilsilah. Tapi karena Kristen kekurangan ilmu tentang itu, mereka hanya lebih membesarkan dogma dan doktrin. Pokoknya juru selamat kita Yesus, titik. Terkait pendalaman materi ke Bible, itu Kristen tidak konsen ke situ. Yang mereka tahu Tuhan kami Yesus, tak ada keselamatan di luar Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami diselamatkan oleh karena kasih Yesus, karena darahnya. Itu aja yang mereka tahu. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu datang ke atas muka bumi harus dikenali sebagai utusan. Kalau mengenal Yesus di luar daripada itu diusir. Itu diusir. Nah oleh karena itulah kemudian aneh rasanya kalau Yesus itu disembah, dijadikan Tuhan, tapi di sisi lain juga diklaim dia punya silsilah. Nah gitu. Jadi saatnya lah 2025 ini saudara-saudara Kristen sadar bahwa ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang adalah iblis yang datang kepada Paulus itu adalah oknum yang berbeda. Demikian. Baik, saya tanggapi ya, brother. Ya, Anda silakan. katakan Paulus berjumpa dengan apa ya, iblis. Ya, kalau saya lihat di dalam Yesus Kristus ya Tuhan kami, di sini dikatakan Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 46 ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadi. Ini hari pertama ya, belum ada matahari. Matahari ada hari yang keempat. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang. Dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Berarti jelas ya, bukan dari iblis, dari Tuhan Yesus Kristus. Ku tambahi lagi. Haleluya, puji Ku Tuhan. tambahi, Yesus terang, Yesus kebenaran. Berarti yang lain kegelapan. Oke, baik. Ya, Yesus membantah semua dalil-dalil Anda, di mana Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya.
Itu satu. Yang kedua, di dalam kitab 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yudas berkhianat, dibinasakan oleh Yesus. Imam-imam kepala membuat saksi palsu, dibinasakan oleh Yesus. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, membuat tipu muslihat untuk membinasakan Yesus. Itu pun dibinasakan oleh Yesus. Jadi adalah satu hal yang mustahil ketika Yesus datang sebagai utusan Tuhan, diberi misi untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, justru mati oleh perbuatan iblis. Ini saudara-saudara Kristen, saya katakan bahwa saatnya 2025 ini Anda menitip beratkan keimanan Anda terhadap akal Anda. Jangan dogma doktrin yang berupa cahaya yang datang ke bumi itu menurut Yesus adalah iblis. Jadi jangan Anda bangga, kami anak-anak terang tapi makan babi, kami anak-anak terang tapi nyembah orang, kami anak-anak terang tapi membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iblis itu terang. Kata siapa? Kata Yesus. Matius 12 nomor 22 dan seterusnya, jelas sekali orang yang kerasukan iblis buta matanya karena silau akibat terang. Jadi jangan Anda bangga. Bintang timur, Helel bin Zakar juga itu adalah terang. Matahari juga terang, lampu juga terang. Bahkan saya punya wudhu, wajah kalau sudah wudhu juga terang. Tetapi bukan saya Tuhan, bukan saya setan, bukan. Tuhan menciptakan terang. Terang itu adalah bagian daripada iblis. Masalahnya di mana? Pokok entrynya itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan iblis. Sedangkan Kristen mengimani Yesus mati akibat ulah iblis. Coba pakai rasio. Seimbangkan antara Bible dengan akal saudara-saudara. Nyambung tidak itu? Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, sedangkan dia datang untuk membunuh iblis. Kok jadi dia yang dibunuh? Itu makanya saya katakan solusi terakhir adalah saudara-saudara Kristen harus mendudukkan perkara ini dengan benar. Apa itu? Yesus meramalkan adanya iblis yang mengaku bernama Yesus dan berkata dialah Mesias. Lanjut, Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia bernama Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi. Apa yang terjadi setelahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana dengan kelakuan pengikut ini? Tengok cara kehidupan dia. Menuhankan anak orang. Yesus pernah ajarkan? Enggak. Coba Anda baca Yohanes 13, Yohanes 18 nomor 7. Yohanes 18 nomor 17 nomor 3. Apa di situ finalnya? Hidup kekal. Anda ingin hidup kekal? Mau? Mau. Bagaimana caranya mengenal Yesus? Agar kita mendapat hidup kekal, kita kenal Yesus ini sebagai apa? Kita kenali Yesus, kita imani Yesus, kita percaya Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Itu kuncinya kalau mau selamat. Sedangkan hari ini Kristen mengenal Yesus itu sebagai apa? Tuhan itu sendiri. Pantaslah kalian diusir, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Demikian. Brother, saya tanggapi ya, Anda menyebutkan di dalam Lukas 10 ayat 18 di mana malaikat itu adalah terang, ya. Salah. Di dalam tulisan ini dalam Alkitab saya, maka kata Yesus kepada mereka itu, aku nampak iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya dia, ya. Dia jatuh seperti kilat. Ya.
bukan cahaya. Supaya kamu sadar ya, brother. Bang Zuma. Ya, kilat Bukan. itu bukan cahaya, bukan. Bukan cahaya. Salah Ya, kita. kamu salah. Gugur kamu ya. Iya. Salah. Baru kedua, Astrampe Anda itu bukan katakan cahaya. Anda katakan tadi bahwa iblis ya Yesus Kristus itu, ya, salah kamu. Dan rencana iblis sampai dia disalib, tidak. Kalau Anda tahu Tuhan Yesus Kristus memberitakan hal sengsaranya, ya, pada pertama kali, ketiga kalinya, dan akhir kalinya, ya, di dalam pertama kali Matius 16 ayat 21, ya, daripada masa itu mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib, dengar baik-baik ya, mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Ketiga kalinya ya, Matius 20 ayat 18 sampai 15. Bahwa kita ini pergi naik ke Yerusalem dan anak manusia itu akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat. Maka mereka itu akan menghukumkan dia mati. Ayat 19, lalu menyuruhkan dia ke tangan orang kafir. Lalu ia menyerahkan dia ke tangan orang kafir supaya ia diolok-olokannya dan disesanya serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Ya, akhir kalinya Matius 26 ayat 2 sampai 4. Kamu memang mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah dan anak manusia akan diserahkan supaya ia disalibkan. Maka pada masa itu berhimpunlah segala kepala imam dan orang tua-tua kaum itu di balai imam besar yang bernama Kayafas. Lalu berpakatlah mereka itu sama sendirinya hendak menangkap Yesus dengan muslihat supaya membunuh dia. Jelas ya? Ini Yesus sendiri yang berkata ya kepada saya dan Anda, supaya Anda sadar ya, bukan rencana iblis. Ya, ini semua karena Yesus sudah tahu akan terjadi untuk Anda dan saya supaya kita selamat. Oke, kita bongkar yang kebohongan dan sekaligus kebusukan doktrin dogma yang barusan kita dengarkan. Satu hal yang perlu dipahami oleh Kristen, bahwasanya Bible itu dituliskan puluhan tahun setelah keadaan berlanjut. Tidak dituliskan pada masa Yesus itu hidup, tapi dituliskan setelah iblis berkarya. Yesus terangkat ke langit, iblis kemudian melakukan aksi-aksi. Di dalam Matius 24 nomor 24, bahwasanya orang-orang pilihan pun tidak lepas daripada penyesatan iblis yang datang mengaku-ngaku Yesus. Nah, satu hal yang menarik kemudian, ketika Anda mencoba untuk membohongi publik dengan berkata bahwa kilat itu bukan cahaya. Di dalam bahasa Yunani, kilat itu disebut dengan kata astrape. Astrape itu cahaya, Bung. Halilintar. Tidak mau tahu kalau kilat itu cahaya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Anda gagal di situ. Anda telah melakukan kebohongan terhadap publik, dan itu memang cerminan dari ajaran agama saudara. Suka menipu, cerdik, licik, demi untuk menyampaikan misi iblis agar manusia terperdaya dan tunduk untuk menyembah dirinya. Nah, kita tidak perlu jauh, karena kalau Anda sampai mengutip Matius 26, semuanya akan terbongkar di sana. Cukup Anda memahami, karena Anda itu pendatang baru dalam kehidupan Yesus. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan Bani Israel, Anda Kristen, penganut ajaran yang berasal dari Barat. Anda harus catat itu dulu. Sedangkan yang Anda harus tahu, kejadian
pra penyaliban yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Ketika orang-orang Yahudi mendatangi Yesus sejenak setelah mereka punya niatan untuk membunuh Yesus. Di Yohanes 8, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Catat ini, catat kalimat Yesus ini. Ini Yesus yang adalah nabi, bukan Yesus yang adalah iblis. Catat ini. Kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuhku. Dengan kata lain, Yesus menutup adanya nubuat tentang pembunuhan atau adanya penebusan dosa dari Tuhan dengan menjadikan dirinya sebagai korban. Yesus menutup pintu itu, tak ada lagi nubuat. Kenapa? Karena orang yang ingin membunuhnya justru dikatakan adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Tidak ada Yesaya di dalam diri orang tersebut. Tidak ada kemudian Yeremia di dalam tubuh mereka. Tidak ada Mazmur di dalam tubuh mereka. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa nubuatan pembunuhan itu tertulis di kitab perjanjian lama. Karena kitab perjanjian lama adalah firman Elohim, firman Tuhan. Dan kata Yesus, kamu ingin lihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu yang ingin membunuhku berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi Yesus punya bapak yaitu Elohim, dan yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak yaitu iblis. Catat itu poin kedua dari Yohanes 8:37 dan 38. Poin ketiga, data nomor 39. Orang-orang ini ketika Yesus berkata bapakmu menginginkan agar engkau melakukan pembunuhan terhadap aku, sementara bapakku tidak menginginkan itu, maka orang-orang Yahudi menjawab, bapak kami adalah Abraham. Mereka ingin mencoba mengelabui Yesus. Kamu mengatakan bapak kami ingin membunuhmu. Tidak, bapak kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang diajarkan oleh Abraham. Adakah Abraham mengajarkan membunuh manusia menebus dosa? Bukankah Abraham diajarkan kemudian menebus dosa dengan darah domba binatang? Itu Yesus mengatakan, tentulah kamu akan melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa cakupannya? Kamu ingin membunuh aku. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang melakukan keinginan iblis. Begitu juga orang yang mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus adalah orang-orang yang mengaminkan pekerjaan iblis. Kristen mengaminkan pembunuhan ini, berarti Kristen adalah pengikut iblis. Kenapa kalian kemudian mengaminkan pekerjaan ini tentang penyaliban, dinebus dosa untuk dosa kita ini dan semuanya? Itu karena Anda mengimani Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Makanya kalian menerima hasil hadiah dari pekerjaan iblis. Paham tidak sampai di situ? Saya berharap tahun 2025 kalian itu paham bahwa yang membunuh Yesus dan yang mengaminkan pembunuhan Yesus itu adalah gerombolan iblis. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu jelas itu. Jadi kalian menginginkan bapak yang punya misi membunuh orang suci Yesus itu iblis. Berapa kali iblis mau dibunuh oleh Yesus? Berapa kali?
gagal. Sampai pada akhirnya Yesus diangkat ke langit, yang dibunuh adalah penggantinya, dan Anda menyembah kemudian pengganti dari Yesus. Saya kira begitu, Bung. Ingat kembali ya, kamu belajar lagi saudara, yang disebut dalam kitab Lukas 10 nomor 18 itu adalah cahaya. Dalam bahasa Yunaninya astrape. Astrape itu artinya cahaya. Jangan membohongi publik. Oke, silakan. Ya, baik ya. Anda kan pernah lihat kilat kan? Kilat bertahan saja berapa detik, susah kita lihat cahaya itu ya. Supaya kamu tahu cahaya itu seperti apa. Ya, itu pertama. Saya jawab itu. Kamu katakan tadi tidak ada di dalam perjanjian lama tentang penebusan. Supaya kamu sadar ya, saya baca ayatnya di dalam Matius. Perjanjian lama Matius. Tidak, ini tentang ada Keluaran 28. Keluaran 28 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Ya, di sini di mana di dalam Matius 26 ayat 27 ya sampai ayat 28, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak. Perjanjian lama. Jalan Perjanjian ke lama, ampunan dosa. Ya, Keluaran 24 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Anda katakan tadi muslihat iblis? Tidak. Ini semua dari rencana Allah Tuhanmu. Baik. Di sini muslihat Yudas. Saya baca ya. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 22, supaya kamu sadar ya. Kemudian pergilah seorang dari antara ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada segala kepala imam, serta berkata, apakah hendak kamu beri aku jikalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka mereka itu pun menimbang 30 keping perak baginya. Daripada waktu itu Yudas mencari suatu ketika yang baik akan menyerahkan dia kepada mereka itu. Ayat 17 ya. Pada hari yang pertama daripada hari raya roti yang tiada beragi, datanglah murid-murid itu kepada Yesus, katanya, kemanakah Tuhan suka kami menyediakan bagi Tuhan makanan Paskah? Maka kata Yesus, pergilah kamu ke dalam negeri kepada si anu itu, katakanlah kepadanya itu, kata guru demikian, ajalku sudah dekat, maka di dalam rumahmu aku hendak makan Paskah beserta dengan murid-muridku. Maka diperbuatlah oleh murid-murid itu seperti Yesus berpesan kepada mereka itu, serta menjadikan Paskah itu. Setelah hari malam, duduklah Yesus makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Sedang mereka itu makan, maka berkatalah Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Maka berdukacitalah mereka itu amat sangat. Lalu masing-masing pun mulai berkata kepadanya, ya Tuhan, hamba inikah? Maka jawab Yesus serta berkata, bahwa orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggang sekaligus dengan aku, itulah dia yang akan menyerahkan aku. Maka anak manusia pergi juga, sebab sudah tersurat halnya. Tetapi wahai bagi orang itu yang menyerahkan anak manusia, alangkah baiknya bagi orang itu jikalau tiada ia dilahirkan. Ya, ini rencana Allah Tuhanmu, bukan iblis ya. Karena Yesus sendiri sudah tahu jalan ceritanya dan skenarionya. Baik, puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi kebohongan kembali terjadi ya teman-teman. Yang pertama, saya minta nubuat ya, karena Yesus mengatakan, karena tidak peroleh firman di dalam dirimu maka engkau ingin membunuhku. Ini bertentangan dengan Yesus.
Jadi saudara sedang mewakili iblis untuk melawan Yesus dengan mengutip dalil-dalil yang tidak sinkron, tak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara. Kita lihat Yeremia 31 nomor 31 yang Anda sebutkan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalian bukan kaum Yehuda, kalian bukan kaum Israel. Jadi penipuan demi penipuan tahun 2025 itu sudah harus dihilangkan demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan membodohi anak bangsa, ya, nggak boleh. Indonesia harus habis orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Harus cerdas semuanya, nggak boleh menjadi pagan. Di sini mengenai perjanjian dengan orang Yahudi, Yehuda dan juga Israel. Jangan tipu-tipu. Kemudian Zakaria 9 nomor 11. Di situ original teksnya Anda lihat. Barij itu bisa mengerti perjanjian, bisa perjanjianmu bukan perjanjianku. Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian dengan anak keturunan Abraham dengan memperjanjikan darah manusia. Justru dikatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, dusta jangan kau umbar-ubarkan. Jangan kau ubar-ubar dusta itu. Jangan kau sebar-sebarkan dusta itu. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan mimpi. Langkahi dulu mayatnya Yesus yang berkata di dalam Yohanes 8 bahwasanya orang yang ingin membunuhnya dikarenakan tidak ada firman di dalam dirinya. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu si iblis sendiri. Jawab mereka yang ingin membunuh Yesus. Kami ini dilahirkan bukan dari zina loh. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan